warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas, silakan selfie untuk memimpin doa. Semuanya, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk selfie. Pembelajarannya Ibu akan mengabsensi terlebih dahulu. Sepertinya sudah masuk semua ya anak-anak. Tidak ada yang tidak masuk, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Untuk sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menampilkan sebuah gambar. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Bu. Jadi dari gambar itu apa sih yang bisa kalian dapat? Apa yang kalian ketahui dari gambar tersebut? Bisa dijelaskan? Bu. Boleh langsung, Andri. Pada gambar tersebut saya melihat ada roti, ada koko dan juga tempe yang merupakan produk fermentasi. Tadi Andri sudah menyebutkan produk fermentasi. Ya. Mengapa bisa disebut dengan fermentasi? Coba dijelaskan Andri. Karena dalam proses pembuatannya makanan yang ada pada gambar tersebut membutuhkan ragi dan juga bakteri yang merupakan bahan dari produk bioteknologi. Baiklah, bagus sekali ya Andri jawabannya. Jadi benar, untuk nata de coco, roti dan tempe yang sudah ada di gambar merupakan salah satu contoh dari produk bioteknologi yang dimana dalam proses pembuatannya menggunakan bakteri atau starter. Lanjut, saya akan bertanya ke Dea. Untuk Dea, bisa dijelaskan, tadi kan Andri sudah menyebutkan bioteknologi. Jadi intinya bioteknologi itu apa, Dea? Menurut saya, Bu, bioteknologi itu adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang produk atau hasil yang menggunakan peranan bakteri dalam proses pembuatannya. Baiklah, benar sekali Dea. Nah, jadi bioteknologi itu ada dua. Yang pertama, bioteknologi modern dan konvensional. Untuk bioteknologi modern dan konvensional, yang konvensional ini menggunakan teknik sederhana. Sedangkan untuk modern itu sudah menggunakan teknologi di zaman sekarang, misalnya untuk vaksin. Nah, untuk materi lebih lengkapnya setelah kalian mengerjakan LKPD. Nah, Ibu akan membagikan terlebih dahulu LKPD yang nantinya dikerjakan secara berkelompok. Untuk kelompok pertama itu ada Dea dan Hendri, kelompok kedua itu ada Selvi dan Firas. Silakan dikerjakan ya. Untuk waktu pengerjaan LKPD-nya ini selama 10 menit. Untuk yang maju mempresentasikannya kelompok Firas sebagai perwakilan nanti. Silakan dikerjakan. Baiklah anak-anak, waktunya tinggal 2 menit. Ya, Bu. Baiklah, untuk kelompok Firas disilakan untuk mempresentasikan hasil LKPD yang sudah dikerjakan. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya sebelum perkenalkan diri terlebih dahulu, nama saya Salviana Lanjari dan rekan saya Firas Zulfa. Ya, baik. Jadi untuk pertanyaan diskusi nomor 1, yaitu bahan utama dalam pembuatan tempe adalah kacang kedelai dengan bantuan mikroorganisme Rhizopus sp. Selanjutnya nomor 2,
bahan makanan yang belum dilengkapi. Nama bahan makanannya yaitu kedelai. Kemudian ada mikroorganisme Aspergillus oryzae. Dan di sini produk yang harus dilengkapi berupa apa? Kecap dan tauco. Nah, yang ketiga itu Aspergillus oryzae. Apa? Ya, benar. Terus bahan makanannya yaitu berupa kedelai. Nah, selanjutnya itu Monilositophylla. Nah, produknya itu berupa oncom. Kemudian ada bahan makanan berupa susu, produknya berupa yogurt, sedangkan mikroorganismenya yang dihasilkan Lactobacillus bulgaricus. Selanjutnya itu nama mikroorganismenya Lactobacillus lactis, sedangkan produknya berupa keju. Jadi bahan makanannya itu berupa susu. Selanjutnya nama mikroorganismenya Streptococcus lactis, bahan makanannya susu, sedangkan produknya yang harus dilengkapi berupa mentega atau keju. Nah, selanjutnya mikroorganismenya Lactobacillus plantarum, bahan makanannya kubis, sedangkan produk yang dihasilkannya itu berupa asinan kubis. Yang terakhir itu ada Acetobacter psilinum, bahan makanannya itu air kelapa, sedangkan produk yang dihasilkannya itu berupa metode koko. Soal nomor 4 ini tentang teknik kultur jaringan memanfaatkan prinsip perbanyakan tumbuhan secara vegetatif. Nah, dalam prakteknya bagian tanaman yang sebelumnya diambil akan ditumbuhkan dalam kondisi steril pada medium yang mengandung nutrisi dan zat pengatur tumbuh atau hormon. Bagian pada tanaman akan memperbaiki diri dan berkembang menjadi tanaman yang memiliki organ lengkap berupa akar, batang, dan daun. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kami. Apabila teman-teman ada yang bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Silakan. Ya, silakan Dea. Di sini saya Deolivia Amanda ingin menambahkan pada poin nomor 4 ya terkait dengan teknik kultur jaringan. Saya ingin menambahkan tujuan dari kultur jaringan. Tujuan dari kultur jaringan itu sendiri adalah mendapatkan tanaman yang memiliki sifat sama dengan induk dalam jumlah yang banyak dan juga dengan waktu yang cepat. Mungkin itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Terima kasih Dea. Apakah ada teman-teman yang lain ingin bertanya? Cukup. Cukup. Kalau sudah cukup, Cukup ya Bu. Ya, sekian presentasi dari kami. Lebih dari kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya terus untuk pemikiran. Baiklah, sudah bagus ya presentasinya. Jawaban yang dipaparkan juga sudah bagus, sudah benar. Mungkin untuk dikoreksi cara pembacaannya ya, belajar lagi untuk cara ilmiahnya. Sudah Bu, jelas. Untuk yang pertama, bioteknologi modern. Tadi kan udah pada tahu ya, bioteknologi itu ilmu biologi yang mempelajari mengenai yang menghasilkan produk atau jasa yang dimana dalam proses pembuatannya menggunakan bakteri, virus maupun starter. Yang pertama, bioteknologi modern dan konvensional. Bioteknologi modern ini menggunakan teknologi yang masa sekarang gitu, metode yang secara tidak langsung, di mana misalnya pada pembuatan vaksin. Nah, pada pembuatan vaksin itu kan secara tidak langsung kita menggunakan mikroskop sebagai perantaranya kan, itu untuk gimana bakteri yang digunakan, ini obat apa, itu kan tidak langsung dengan mata, harus melalui mikroskop gitu. Tadi ada dinamakan kultur jaringan. Nah, kultur jaringan itu masuk ke dalam
bioteknologi modern ini. Saya ganti slide-nya ya. Jadi, kultur jaringan ini masuk ke bioteknologi modern. Benar yang dikatakan Dea, kultur jaringan itu untuk memperbanyak tanaman secara dari induk yang sama, tapi secara cepat gitu. Tapi juga ada kerugiannya, di mana nantinya jika semua orang menggunakan kultur jaringan ini akan memperburuk tanaman itu dalam proses perkembangbiakannya. Lanjut untuk karakteristiknya, yang pertama, bioteknologi modern itu memanfaatkan mikroorganisme secara tidak langsung dan umumnya berupa bagian tertentu aja. Yang kedua, memanfaatkan cara atau prinsip yang modern atau lebih canggih, yaitu berupa rekayasa genetika atau modifikasi gen dan teknologi reproduksi. Misalnya yaitu domba doli. Kayak domba doli itu kan disuntikan sama gen lain kan agar jadi domba doli itu. Lanjut yaitu menggunakan alat dan bahan yang canggih dan modern. Semakin berkembangnya zaman, semakin maju SDM kita, semakin canggih kita menggunakan alat itu. Yang keempat yaitu memerlukan keahlian khusus dalam pembuatannya. Jadi tidak sembarang orang bisa melakukan kultur jaringan, setelah itu rekayasa genetika seperti itu. Lanjut ke bioteknologi konvensional. Jadi bioteknologi konvensional tadi contohnya ada roti, tapai, kecap, apa lagi? Saya buka saja ya. Peyem, yogurt, dan lain sebagainya. Nah, dari contoh-contoh itu bisa kita simpulkan bahwa bioteknologi konvensional ini sangat sederhana itu. Bisa kita buat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya tempe. Di sini kan atau ada orang tuanya yang memproduksi tempe? Tidak. Nah, sedikit cerita, ibu saya dulu juga pembuat tempe. Nah, di situ menggunakan ragi. Dalam waktu 3 hari atau 2 hari itu nanti sudah jadi tempe yang jadi dari kedelai. Ditambahkan dengan ragi itu dalam 2-3 hari menjadi tempe yang utuh. Lanjut ya. Untuk ada bioteknologi dalam berbagai bidang. Contohnya yang pertama itu ada bioteknologi dalam bidang pertanian. Itu yang pertama untuk serangan hama yang menurunkan produksi tanaman. Yang kedua itu untuk kekurangan unsur-unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Lanjut ke bioteknologi kedokteran, yaitu untuk terapi gen manusia dan pembuatan vaksin. Di sini semua sudah vaksin? Sudah, Bu. Baiklah, masih banyak materi untuk bioteknologi ini akan diteruskan di minggu depan. Baik, Bu. Baiklah, pembelajaran hari ini sampai di sini. Untuk Andri bisa disimpulkan pembelajaran pada hari ini? Baik Bu, jadi pada hari ini kita belajar materi tentang bioteknologi. Nah, jadi bioteknologi ini bisa menghasilkan produk dan juga jasa. Bioteknologi ini dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi modern dan juga konvensional. Bioteknologi modern ini terdiri dari vaksin, dan kultur jaringan. Kemudian konvensional terdiri dari roti, tapai, kecap, peyem, dan juga yogurt. Bioteknologi ini dapat memberikan manfaat dan juga dapat memberikan kerugian bagi kehidupan manusia. Benar sekali. Saya harap semua bisa paham. Untuk minggu depan Ibu sesuai dengan kelompoknya, Ibu mau
membuat produk tempe. Nah, dari itu nanti format untuk laporannya Ibu kirimkan dan minggu depan dipresentasikan. Apakah bisa? Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk selfie disilakan untuk pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.